Kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan baik bagi kami. Kami percaya Tuhan menghadirkan kami di pagi hari ini walaupun lewat Zoom, tapi kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan di pagi hari ini itu satu wujud kasih kami kepadamu Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan melihat sampai ke dalam hati kami. Apapun yang kami perbuat di pagi hari ini kami yakin menyenangkan hatimu. Bapa di sorga, layakkan hamba, kuduskan hamba untuk menyampaikan isi hatimu di pagi hari ini. Sebagai hambamu, hamba menyadari bahwa hamba terbatas dalam segala hal, tapi Allah yang hamba sembah adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Hamba butuh hikmatmu di pagi hari ini di dalam menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat pertama dan ayat kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pemuda remaja, ya, kalau kita lihat perikop di atas, kepercayaan Abraham diuji. Kita tahu cerita Abraham ini, usia tua baru mereka boleh mendapatkan Ishak, bahkan Sarah sebagai istri yang sudah mati haid, namun Tuhan memberikan Ishak bagi mereka di usia tua. Dan setelah Tuhan memberikan Ishak bagi Abraham dan Sarah, Tuhan malah menyuruh bahwa Tuhan memerintah Abraham dengan cara mencobai Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Kalau kita lihat seperti ini, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah janjikan lewat keturunannya, tapi ternyata ketika Tuhan berikan Ishak, ketika dia besar, Tuhan malah menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban. Dan kalau saya boleh kata, ini adalah ujian yang terbesar bagi Abraham. Tapi ketika ujian ini, pencobaan ini datang, perintah ini datang bagi Ishak, apakah Abraham menolak? Kalau kita lihat selanjutnya, kita baca sampai akhir dari firman ini, apakah Abraham dia tidak melakukan perintah Tuhan? Kalau kita dapati bahwa Abraham melakukan. Dan kalau saya boleh kata, ternyata Tuhan bukan hanya melihat kita sebagai dia menguji kita ketika kita sudah mempercayai dia. Ketika kita sudah mempercayai dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, tidak terbatas hanya kepada kepercayaan, tapi Tuhan mau melihat ketika dia mau memerintah sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi tidak sekedar hanya kita percaya, tapi lebih daripada itu dia mau kita taat kepada perintahnya. Makanya Abraham dia begitu taat ketika perintah itu turun. Firman Tuhan di ayat kedua dia bilang, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi ketika perintah itu turun, perintah turun bahwa Abraham harus mempersembahkan Ishak. Pada keesokan harinya, firman Tuhan berkata ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun dan pergi. Makanya di sini yang tadi saya bilang, ketika Abraham percaya, dia taat kepada perintah Allah. Jadi ketaatan ini sangat penting sebagai orang yang percaya.
kita bukan hanya sekedar percaya kepada Allah yang di dalamnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi lebih daripada itu Tuhan mau melihat ketaatan kita ketika perintah itu turun kepada saya dan saudara. Kita perlu melaksanakan perintah itu. Dan yang dilakukan Abraham ini, Tuhan hanya memastikan, kalau kita lihat ayat yang ke-9, sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Makanya saya katakan bahwa Allah hanya memastikan kalau Abraham itu begitu taat, dia begitu setia. Dan ternyata Allah mengetahui bahwa Abraham itu taat, dia takut kepada Allah. Ini sangat penting, ketaatan itu sangat penting sebagai orang yang percaya. Kita perlu taat kepada Tuhan. Kita bukan hanya percaya kepada Dia, tetapi lebih daripada itu Dia mau kita taat melakukan kebenarannya. Makanya firman Tuhan bilang, bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kebenaran. Dan ujian ini kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Ibrani 1 Korintus 3 ayat 13 dikatakan di sana bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan sebab akan nampak dengan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kelak ujian itu akan juga berlaku bagi, bukan hanya kelak, tapi sekarang pun sudah terjadi ujian-ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan mau ketika ujian datang, apakah kita tetap percaya kepada Dia, apakah kita tetap mengasihi, apakah kita tetap melakukan perintahnya, walaupun di tengah tantangan proses hidup yang kita lalui, tapi apakah kita masih tetap setia kepada Dia seperti Abraham yang setia, yang percaya, yang taat kepada Tuhan. Sekali lagi di ayat yang keberapa tadi yang saya jelaskan bahwa Tuhan hanya mau melihat, Dia hanya ingin mau mengetahui seberapa jauh ketaatan kita, kepercayaan kita kepada Dia. Makanya di ayat 13 dia katakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan menyediakan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pemuda remaja, jangan pernah ragu akan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Kita jangan pernah ragu akan Dia. Kita harus percaya bahwa di balik kepercayaan, ketaatan, tantangan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa di balik itu ada berkat, ada janji yang Tuhan sediakan. Asalkan kita mau taat kepada Dia. Seperti Abraham yang banyak melalui proses yang dia jalani dalam hidupnya. Dia bukan hanya menjalani proses hanya biasa-biasa. Kalau kita lihat kisah dengan istrinya diambil oleh raja. Walaupun kita lihat kalau Alkitab menjelaskan di situ sebenarnya tidak boleh, dan itu sebenarnya dosa daripada Abraham yang Abraham perbuat karena dia
dia katakan bahwa kepada raja bahwa itu adiknya, istrinya Sarah itu adiknya, padahal sebenarnya istrinya. Tapi setelah raja mengetahui, dia kembalikan istri Sarah kepada Abram kembali. Dan sekali lagi, ibu-ibu bahkan jemaat Tuhan, generasi muda yang terkasih, ada banyak proses. Tuhan akan uji saya dan saudara, Tuhan akan mencoba saya dan saudara, seberapa jauh kepercayaan kita kepadanya, seberapa taat kita kepada Tuhan ketika perintah Tuhan itu turun atas kehidupan saya dan saudara. Jadi sekali lagi Tuhan hanya ingin memastikan berapa jauh ketaatan kita kepada Dia, seperti Abraham yang taat kepada Dia. Kalau Yakobus 2:21 dikatakan bahwa bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi sekali lagi Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan kalau kita lihat bahwa gambaran Ishak itu adalah Yesus Kristus, dan Abraham, gambaran dari Abraham adalah bapa yang mengasihi anak, dia mampu menyerahkan Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Untuk itu sekali lagi, mari tetap percaya kepada Tuhan walaupun dengan ujian dan pencobaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tuhan hanya ingin memastikan tahu kepercayaan kita kepada Dia, seberapa jauh ketaatan kita terhadap Dia. Mari kita belajar dari Abraham, dan kita belajar juga lewat Ishak. Ketika Ishak dikorbankan, dia tidak meronta, dia hanya mengikuti. Ini ketaatan terhadap ayahnya sebagai Abraham. Jadi sekali lagi, sebagai orang yang percaya, kita diharuskan untuk taat kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan apapun. Kita yakin dan percaya di balik ketaatan kita itu ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Kita lihat di ayat yang 14, dan Abraham 15. Untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abram, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Lewat janji bagi Abraham, lewat berkat-berkat itu, makanya kita semua pun mendapat berkat. Galatia 3 di sana dikatakan bahwa ayat 16, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abram, oleh keturunan lemula semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi kita bersyukur, kita sebagai di zaman sekarang, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa berkat yang didapati oleh Abraham itu pun didapati oleh kita semua. Asalkan kita mau mendengarkan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Ketika perintah turun, kita harus taat seperti Abraham. Ketika perintah itu turun lewat Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, sekali lagi Tuhan membutuhkan ketaatan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita dicobai, kita jangan bersungut, kita jangan menggerutu, karena kadangkala Allah mengizinkan itu terjadi bagi kita, tetapi Allah hanya memastikan apakah kita taat kepada Dia, apakah kita percaya kepada Dia dengan sungguh. Demikian firman Tuhan yang singkat, yang sederhana ini yang boleh saya sampaikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang punya firman memberkati kita semua. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini dengan firman Tuhan.
Ini menarik ya buat kita untuk kita terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lolos ya. Semua nanti pasti akan diuji oleh Tuhan untuk menguji ketaatan kita ya, supaya kita tetap makin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Buat Ibu Gembala, terima kasih banyak.